Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Jokowi membuka sidang pleno ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime pada hari ini. 10 isu kejahatan lintas negara akan dibahas untuk kemudian disepakati menjadi deklarasi Bajo. Presiden Jokowi membuka sekaligus memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan sidang pleno EMMTC ke-17. Presiden Jokowi berpesan aparat penegak hukum harus bisa lebih adaptif dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang semakin masif dan kompleks. Presiden berharap acara yang diketuai oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dapat merumuskan kerjasama yang responsif dan melahirkan langkah strategis dalam memberantas kejahatan lintas negara, khususnya perdagangan orang, terorisme, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara saya buka secara resmi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pleno ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tengah berlangsung di Labuan Bajo, NTT. Lalu apa saja fokus pembahasan para delegasi setingkat menteri ini dan adakah konsensus yang dihasilkan? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di lokasi pertemuan di Labuan Bajo. Asri, ada 10 isu soal kejahatan lintas negara yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Lalu apa saja isu yang menjadi fokus pembahasan dan apa saja hasil dari pernyataan bersama atau deklarasi Bajo? Ada 3 isu prioritas yang dibahas atau didorong oleh Indonesia dalam pertemuan setingkat menteri di agenda AMMTC ke-17 di Labuan Bajo ini. Pertama, soal perdagangan gelap narkotika, kemudian terorisme, dan yang terakhir soal tindak pidana perdagangan orang. Ini yang sering kali dibahas dan ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga oleh Presiden Joko Widodo yang tadi juga disebutkan dalam sambutannya. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini, polisi ini melakukan tindak lanjut dan menjadi fokus untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Ada 2.000 orang yang berhasil diselamatkan dan berhasil menetapkan 900 tersangka. Lantas seperti apa kerjasama dan juga bentuk-bentuk koordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam menangani tindak pidana perdagangan orang? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat siang Pak Sandi, sehat? Selamat siang Mbak. Pak, yang dibahas dalam AMMTC ini yang menjadi fokus kan disebutkan oleh Pak Kapolri, oleh Pak Presiden juga adalah terkait dengan TPPO. Nah, lantas sejauh ini sudah sejauh mana dan seperti apa kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Baik, tindak lanjut tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh Presiden pada bulan Mei yang lalu, yaitu tentang KTT ASEAN, ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri pada AMMTC kali ini dengan mengambil topik-topik yang sudah dipersiapkan tentang kejahatan transnational crime. Ada 10 isu, diantaranya adalah TPPO. Untuk TPPO sendiri tentang tindak pidana perdagangan orang menjadi suatu hal yang sangat serius dan menjadi kesepakatan para kepala negara yang hadir pada KTT ASEAN pada waktu lalu, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau isu tentang penegakan hukum saja, tetapi juga menjadi kewajiban atau tugas dari negara-negara ASEAN lainnya untuk melaksanakan kegiatan tentang pencegahan serta penegakan hukum yang terkait dengan TPPO. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo pada waktu pembukaan, bahwa salah satu hal yang menjadi atensi pada pertemuan setingkat menteri atau para Kapolri di ASEAN ini adalah membahas tentang bagaimana tindak lanjut untuk penanganan TPPO di ASEAN ini. TPPO yang ada saat ini sudah bagus hubungan kerjasamanya, namun akan ditingkatkan kembali dengan kerjasama tentang pencegahan TPPO, kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun perbantuan terkait dengan korban yang terkait dengan TPPO tersebut.
seperti halnya tadi disebutkan bahwa untuk TPPO kali ini yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia, khususnya ketika Satgas Pemberantasan TPPO yang dibentuk oleh Presiden, diketuai oleh Bapak Kapolri, telah melaksanakan penegakan hukum dengan menghasilkan ada 771 LP, telah menyelamatkan korban sebanyak 2.497 orang, dan sudah menangkap tersangka sebanyak 924 orang. Hal itu merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden dan yang sudah menjadi kesepakatan dalam kegiatan ASEAN untuk bisa dijadikan suatu pedoman bersama agar di kawasan ASEAN nantinya bisa terbebas dari TPPO. Untuk itu, selain adanya kerjasama yang terkait dengan pencegahan, tentang penegakan hukum, tentang pertolongan terhadap korban dan saksi, juga perlunya adanya peningkatan kapasitas building terhadap para pemangku kepentingan lainnya. Karena ada bagian-bagian di negara lain itu belum tentu polisi yang mengerjakan atau mungkin bidang lainnya. Kerjasama ini untuk bisa menyamakan persepsi sehingga nantinya ke depan kejahatan yang terkait TPO bisa kita laksanakan dengan kerjasama yang baik. Kuncinya dengan melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kerjasama yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN ini akan terselenggara dengan bagus, dengan baik apabila adanya komunikasi yang baik dan adanya kolaborasi yang baik. Dan yang menarik juga Pak, tidak hanya isu ataupun kejahatan lintas negara yang akan dibahas, tapi kemarin juga disebutkan oleh Kadifu Pinter ya bahwa ada kejahatan domestik yang pelakunya ini kabur atau melarikan diri ke luar negeri. Ini juga nantinya akan dibahas dalam pertemuan ini. Nah, bentuk koordinasi dan juga kerjasama seperti apa yang nantinya akan didorong? Baik. Terkait dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang menyangkut adanya pelaku yang melarikan diri atau mungkin adanya saksi-saksi yang kita butuhkan di luar negeri, maka dari kesempatan kali ini para pemimpin kepolisian negara di ASEAN juga menyepakati untuk saling membantu untuk bisa berkoordinasi, khususnya dalam rangka perbantuan hukum timbal balik untuk bisa mengkomunikasikan dalam rangka penangkapan tersangka, pemeriksaan para saksi, ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan dengan negara-negara tetangga yang ada di ASEAN. Sekaligus juga apabila kita membutuhkan adanya ekstradisi dari tersangka yang sudah disinyalir berada di suatu negara untuk bisa dikembalikan ke Indonesia sehingga memudahkan dalam rangka proses tindak lanjutnya. Untuk itu, dalam rangka kesempatan yang sangat langka ini, di mana Indonesia selaku ketua dalam IMTC ke-17 pada tahun ini mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk bisa mengajak kerjasama dengan negara-negara di seluruh ASEAN dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan yang menyangkut adanya tindak pidana apapun yang terjadi di ASEAN bisa dilaksanakan kerjasama dengan sebaik-baiknya. Baik, harapannya semoga apapun yang diupayakan dalam pertemuan ini bisa tercapai dan hasilnya tentu bisa mengurangi kejahatan lintas negara di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Sadri untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Tadi sudah disebutkan apa saja poin-poin yang menjadi fokus dalam pertemuan ini, dan pertemuan ataupun sidang pleno AMMTC ke-17 ini akan berlangsung hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU bilateral dengan 6 negara yakni Malaysia, kemudian Kamboja, Vietnam, Singapura, Laos, dan juga tadi yang sudah saya sebutkan. Dan kita harapannya tentu saja dari pertemuan ini bisa memberantas dan juga mengurangi kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari sidang MMTC di Labuan Bajo.